Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita akan bahas masih tentang Socrates. Kita akan belajar dari Socrates perubahan untuk membangun yang baru. Jadi kita akan bicara tentang perubahan, kita akan bicara tentang membangun. Sebelumnya perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Lektor Kepala atau Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Saya senang bicara tentang filsafat karena saya pikir itu adalah bagaimana kita bisa berpikir mendasar dan itu menjadi bekal buat kita untuk menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Socrates itu menarik karena jalan pikirannya relatif mudah kita pahami ketika kita bersedia berpikir lebih serius begitu. Dan kemudian kita ulang dulu sebentar siapa itu Socrates. Socrates adalah filsuf Yunani yang hidup tahun 469 sebelum Masehi sampai tahun 399 sebelum Masehi. Dia adalah guru dari Plato dan kelak kemudian Plato juga menjadi guru dari Aristotle, dan kita tahu bahwa filsafat Yunani diwarnai oleh pikiran dari tiga orang tersebut, yaitu Socrates, Plato, dan Aristotle. Hari ini kita akan bahas tentang pandangan Socrates yang menyatakan bahwa the secret of change is to focus all of your energy not on fighting in the old but on building the new. Saya ulangi, the secret of change is to focus all of your energy not on fighting in the old but on building the new. Yang kalau kita terjemahkan secara bebas, artinya adalah rahasia perubahan adalah memfokuskan semua energi Anda bukan untuk melawan yang lama, melainkan untuk membangun yang baru. Dengan demikian, ada 3 kata kunci yang nanti akan kita bedah, yaitu perubahan, energi, dan membangun. Kita ulangi pandangan Socrates. Rahasia perubahan adalah memfokuskan semua energi Anda bukan untuk melawan yang lama, melainkan untuk membangun yang baru. Sekarang kita mulai dengan istilah perubahan atau change. Perubahan dapat dimaknai sebagai berikut. Yang pertama, dia dapat dimaknai sebagai berbeda dari yang biasanya. Jadi kalau misalnya biasanya A, sekarang B, berarti berbeda, berarti berubah. Kemudian perubahan juga dapat dimaknai sebagai berhenti menggunakan atau melakukan sesuatu dan mulai menggunakan atau melakukan sesuatu yang lain, sesuatu yang baru atau sesuatu yang berbeda. Misalnya selama ini kita menggunakan sepeda, kemudian kita sekarang menggunakan mobil, berarti kita berubah dari sepeda ke mobil. Biasanya kita menyikapi sesuatu dengan emosional, sekarang kita lebih rasional, itu berarti kita berbeda dari yang sebelumnya. Kemudian perubahan juga dapat dimaknai sebagai membuat atau menjadi berbeda. Misalnya kalau selama ini kita membuat brownies warna coklat, kemudian kita buat brownies warna hijau, itu berarti sudah berubah. Kemudian perubahan juga dapat dimaknai sebagai mengganti atau menukar sesuatu dengan yang lain. Nah, itu contoh menariknya adalah bisa kita lihat di berbagai negara, ketika negara yang bersangkutan mengganti uang kertasnya dari uang kertas yang lama menjadi uang kertas yang baru, itu juga contoh terjadinya perubahan. Perubahan juga berarti mengkonversi sesuatu. Mengkonversi itu artinya mengubah. Kalau dulu misalnya di suatu wilayah itu mayoritas adalah penggunaan tanah pertanian, sekarang menjadi mayoritas penggunaan tanah non-pertanian. Itu berarti berubah. Itulah perubahan atau change, dan kita ingat bahwa Socrates menyatakan bahwa rahasia perubahan adalah memfokuskan semua energi Anda bukan untuk melawan yang lama, melainkan untuk membangun yang baru. Jadi perubahan yang kita ceritakan tadi itu adalah sebuah proses yang menurut Socrates adalah proses memfokuskan semua energi. Memfokuskan semua energi untuk nanti membangun yang baru. Sekarang kita bahas mengenai apa itu, masih tentang perubahan, tetapi kita ingin melihat apa unsur-unsur yang ada di dalam sebuah perubahan. Kita tetap pegang pernyataan Socrates, rahasia perubahan adalah memfokuskan semua energi Anda bukan untuk melawan yang lama, melainkan untuk membangun yang baru. Nah, sekarang kita masih bicara tentang perubahan, tetapi kita bicara tentang unsur-unsurnya.
Jadi perubahan itu memiliki 4 unsur. Unsur pertama alterasi, unsur kedua inovasi, unsur ketiga transformasi, dan unsur keempat modifikasi. Apa itu alterasi? Alterasi adalah proses menyesuaikan sesuatu agar menjadi sesuatu yang baru. Kemudian unsur kedua inovasi atau innovation, yaitu proses menemukan dan sekaligus biasanya disertai dengan memperkenalkan sesuatu yang baru, tapi kata kuncinya menemukan. Kemudian yang ketiga, perubahan itu juga memuat unsur transformasi atau transformation, yaitu proses merubah sesuatu agar menjadi sesuatu yang baru. Kemudian perubahan juga memiliki unsur modifikasi atau modification, yaitu proses melakukan sedikit perubahan pada sesuatu. Jadi ada sedikit perubahan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita sering dengar para motivator meminta kalau kita ingin berubah, maka amati, tiru, modifikasi. Orang menyebutnya ATM. Nah, itulah yang menjadi unsur dari perubahan, yaitu alterasi, inovasi, transformasi, dan modifikasi. Jadi kalau kita ingin melakukan perubahan, 4 unsur ini harus diusahakan agar ada di dalam perubahan yang sedang kita lakukan. Kemudian kita ingat sebentar pernyataan Socrates, the secret of change is to focus all of your energy not on fighting in the old but on building the new. Rahasia perubahan adalah memfokuskan semua energi Anda bukan untuk melawan yang lama, melainkan untuk membangun yang baru. Nah, sekarang kita bicara tentang energi. Tadi kan sudah dibilang bahwa rahasia perubahan adalah memfokuskan semua energi Anda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa itu energi? Energi dapat dimaknai sebagai berikut. Pertama, energi bisa bermakna sebagai kemampuan dan kekuatan untuk melakukan sesuatu. Jadi kita bisa melakukan sesuatu atau tidak bisa melakukan sesuatu karena ada energi atau tidak ada energi. Kemudian, energi juga dapat dimaknai sebagai tekad dan antusiasme dalam melakukan sesuatu. Ini mungkin kaitannya dengan psikologi ya. Jadi tekad, semangat kita, antusiasme kita dalam melakukan sesuatu. Kemudian energi juga dapat dimaknai sebagai usaha dan perhatian yang dapat diarahkan pada tujuan tertentu. Jadi kita melakukan sesuatu, memperhatikan sesuatu, mengerjakan sesuatu, dan itu kita maksudkan untuk bisa mencapai tujuan tertentu. Kemudian energi juga dapat dimaknai sebagai intensitas, vitalitas tindakan, atau ekspresi dari sebuah tindakan. Energi juga dapat dimaknai sebagai kapasitas dan kecenderungan untuk melakukan aktivitas yang intens. Ya. Intens itu artinya kalau padat terus-menerus gitu. Jadi kalau kita bicara tentang intensitas curah hujan, berarti kan kita bicara tentang bagaimana tingginya curah hujan. Nah, bicara tentang kapasitas, bicara tentang aktivitas, kalau dibilang intens, jadi jadi aktivitas itu intens sekali. Jadi mungkin misalnya kita sedang memberdayakan masyarakat di sebuah desa, mungkin kita terus sering sekali datang ke desa itu untuk memberdayakan masyarakatnya. Dan itu tentu tergantung kapasitas kita. Kalau kapasitas kita memadai, aktivitas yang intens itu bisa kita lakukan. Tetapi kalau kapasitas kita tidak memadai, kita nggak akan mampu melakukan aktivitas yang intens. Kemudian energi juga dapat dimaknai sebagai tindakan yang kuat. Kemudian kuat itu artinya bersungguh-sungguh, bersemangat, punya power gitu. Selain itu energi juga dapat dimaknai sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengubah keadaan tertentu. Jadi memang pada akhirnya ketika energi itu kita gunakan, maka itu bisa menghasilkan atau merubah suatu keadaan yang satu ke keadaan yang lain. Itulah energi. Kemudian tadi kan sudah dikatakan oleh Socrates bahwa rahasia perubahan adalah memfokuskan semua energi Anda. Jadi energi Anda yang tadi sudah dijelaskan itu difokuskan dalam rangka mencapai perubahan, bukan untuk melawan yang lama tidak perlu dilawan, tetapi fokus pada yang baru, yaitu melainkan untuk membangun yang baru. Pertanyaan menariknya adalah, apa itu membangun? Maka membangun kemudian dapat dimaknai, pertama, membangun itu bisa berarti membuat, membentuk, atau menggabungkan bagian-bagian tertentu hingga menjadi sesuatu. Jadi membangun itu bisa diartikan membuat,
membentuk atau menggabungkan bagian-bagian tertentu hingga menjadi sesuatu. Itu makna pertama. Makna kedua, membangun bisa diartikan sebagai mendirikan atau mengembangkan serta meningkatkan intensitas sesuatu. Tadi kita sudah bicara tentang intensitas, nah ini bicara tentang bagaimana mendirikan, bagaimana mengembangkan, bagaimana meningkatkan intensitas. Kemudian membangun juga dapat dimaknai sebagai yang ketiga, yaitu membuat dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ada relasi antara membangun dengan tujuan. Nah, artinya setiap orang membangun sesuatu, dia punya tujuan tertentu yang antara semangat membangunnya dengan tujuan yang ingin dicapai itu harus relevan. Jadi inilah makna dari membangun. Kemudian, kalau kemudian pertanyaannya kita perdalam, kita tanya lebih detail, membangun itu memiliki unsur apa saja? Tadi kan kita sudah bicara tentang perubahan punya 4 unsur. Ternyata membangun juga punya 4 unsur. Yaitu unsurnya adalah develop, yang kedua increase, yang ketiga improve, dan yang keempat extend. Yang pertama develop, pengembangan. Jadi orang yang membangun itu adalah orang yang mampu menghadirkan sesuatu hingga sampai pada tahap yang lebih maju. Itu namanya develop, itu namanya pengembangan. Membangun itu juga berarti increase, meningkatkan atau peningkatan. Peningkatan dalam hal apa? Misalnya di sini dijelaskan bahwa upaya untuk membuat sesuatu agar menjadi lebih besar dalam hal ukuran, derajat, atau frekuensi. Lebih besar bisa juga disebut lebih tinggi, ya, lebih baik gitu ya dalam hal ukuran, derajat, atau frekuensi. Kemudian membangun juga memiliki unsur ketiga yaitu improve, perbaikan. Selalu ada unsur perbaikan dalam setiap kegiatan membangun, yaitu upaya untuk membuat sesuatu agar menjadi lebih berkualitas. Kemudian yang keempat, membangun juga memiliki unsur extend, unsur perluasan, yaitu upaya untuk memperbesar wilayah, memperbesar ruang lingkup, memperbesar pengaruh, memperbesar makna, dan memperbesar efek sesuatu. Jadi, saya ulangi, membangun itu memiliki 4 unsur. Yang pertama develop, pengembangan, yang kedua increase, peningkatan, yang ketiga improve, perbaikan, dan yang keempat extend atau perluasan. Jadi dengan demikian menjadi jelas apa yang dimaksud oleh Socrates bahwa rahasia perubahan adalah memfokuskan semua energi Anda bukan untuk melawan yang lama, melainkan untuk membangun yang baru. The secret of change is to focus all of your energy not on fighting in the old, but on building the new. Saya pikir demikian. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.